Visi adalah sesuatu yang paling umum, program adalah terjemahan dari visi itu sendiri. Jawaban tadi semuanya mengarahkan setuju kepada visinya, dan itu bagus. Tetapi ada kelemahannya bagi saudara, yaitu 36,3 aman untuk protokol kesehatan. Jadi untuk debat malam hari ini harus aman dari ancaman COVID karena demi protokol kesehatan. Ini baru deteksi. Oke ya. Hari ini kita datang ke studio TV 9. Nah, untuk debat publik yang kedua di Pilkada Kabupaten Kediri. Temanya tentunya menarik. Bagaimana 8 tema dikerucutkan menjadi 5 tema dan menjadi satu debat. Jangan penasaran terkait dengan itu. Ayo kita ikut yang pasti. Pilkada Kediri ini supaya lebih jelas ini. Pilkada di Kabupaten Kediri ini beda dengan yang lain karena hanya satu pasangan calon. Yang pasti ada pertanyaan dari saudara, ini lebih mudah atau lebih sulit seorang calon meyakinkan kepada masyarakat Kabupaten Kediri. Yang pasti malam hari ini visi-misinya akan kita kupas apakah bisa memajukan Kabupaten Kediri ke depannya. Ayo kita ikuti. Nggak tahunya di belakang ini masih ada tempat publik dua. Tadi kan tulisan ini 9. Nggak tahunya di belakang ada tempat publik ini menunjukkan bahwa di sini disiapkan stage untuk setiap yang hadir momentum untuk mendokumentasikan lah. Intinya adalah debat publik yang kedua untuk Kabupaten Kediri ini ya meriah tentunya meskipun satu pasangan calon. Kita lihat. Kita simak kilas profil dari tim panelis. Tim panelis debat publik kedua Kabupaten Kediri 2020, Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI, dosen Universitas Negeri Surabaya, Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Jawa Timur, Taufik Al-Amin, MSI, dosen YN Kediri, Abdus Salam Lahir, Esos MSI, Wakil Rektor Kedai Jambu Institut dan Dewan Etik Pijar Museum ID, Ahmad Rum Fitrianto, SMMEI MA PhD, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSA, Dr. Nur Subeki STMT, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah. Berikan aplaus untuk tim panelis pada debat publik kedua pemilihan Bupati dan Calon Bupati Kediri 2020. Itu pertanyaan dimulai dari panelis 1 terlebih dahulu, Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Saya tampilkan dulu, ini posisi di segel. Selanjutnya saya buka. Ini pertanyaan yang ringan karena sebagai pertama, jadi kalau pertama berbahaya nanti. Tentang pertanian, pada misi saudara tertulis revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan. Pada program prioritas daerah tertulis 6 program tentang pertanian. Yang kami bahas di sini adalah salah satu program saja, yaitu pengembangan kawasan agropolitan Ngawah Sundat, Pakan Pucung, Palangpari, Seko Batam. Pertanyaannya, apa yang saudara maksud dalam program tersebut? Bagaimana teknis pengerjaannya? Karena kalau masyarakat Kediri tidak kenal, maka tidak paham.
maka tidak cinta terhadap pemimpinnya. Sebab masyarakat Kediri belum mengetahui apa yang saudara maksudkan. Begitu juga apa kelebihan program tersebut dibanding dengan yang telah berjalan pada pemerintahan saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tim panelis 1 dan kami mohon kesediaan untuk paslon untuk dapat menjawab pertanyaan dengan durasi tidak lebih dari 2 menit. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak panelis. Jadi saya harus sampaikan tadi kaitannya dengan konsep agropolitan yang kita masukkan dan kita tuangkan ke dalam program. Jadi itu memang ada beberapa klaster-klaster wilayah-wilayah yang sudah kita petakan dan itu memiliki hasil-hasil perkebunan maupun pertanian yang memang menonjol di daerah-daerah tersebut. Contoh seperti Pakan Cupung, itu terdiri dari pare, kandangan, puncu, dan kepung. Di sana adalah penghasil cabai, vanili, bawang merah, jeruk. Lalu ada Ngawasondat, Ngancar, Wates, Pelosok Klaten, dan Kandat. Itu di sana terkenal dengan nanas. Lalu berikutnya lagi ada Sego Batam, Semen Grogol, Taroan Banyaan Mojo. Di sana terkenal dengan madu, mangga podang, dan kemarin kami baru menemukan dan kita memberikan pelatihan di Mojo itu ada kebun kopi yang cukup besar dan sangat potensial untuk ekspor. Lalu yang berikutnya lagi Palempari, Paku, Pelemahan, Papar, Purwoasri. Di kecamatan tersebut produk unggulannya adalah padi, jagung, dan hortikultura. Jadi kita sudah memetakan dari tiap-tiap daerah dan kita sudah tahu apa saja kira-kira yang bisa dikembangkan dari tiap daerah itu khususnya dalam sektor pertanian maupun perkebunan. Jadi kita sudah memetakan per klasternya supaya antar daerah dengan yang lain tidak sama gitu. Terima kasih. Baik, cukup. bagaimana masih ada waktu 28 detik Sudah untuk cukup? menambahkan? Sudah Silakan. Cukup? Cukup? Tulis pengembangan pola kemitraan inti plasma yang berwawasan pasar. Hal ini jika dikembalikan pada ideologi besar dunia, ia mengarah pada ideologi kapitalisme sebab berwawasan pasar. Di satu sisi, pada visi saudara tertulis terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan. Hal ini anti kapitalisme, bertolak belakang dengan program saudara. Pertanyaannya, apa yang saudara maksud dengan program berwawasan pasar tersebut? Ironisnya, bertentangan dengan visi saudara sendiri berdasarkan ekonomi kerakyatan. Seandainya saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, sebenarnya saudara pro terhadap pasar yang kapitalis atau ekonomi rakyat dalam membangun pertanian di Kediri? 2 menit kami berikan waktu untuk dapat menjawab pertanyaan. Silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup harus dicermati dengan baik itu nampaknya. Kalau menurut pendapat saya begini, sebenarnya ekonomi kerakyat kita tetap akan pro kepada ekonomi kerakyatan, tapi inti plasma yang kita maksud adalah kita ingin merangsang atau memperuncing motivasi dari para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kediri. Dalam artian apa? Seperti petani, peternak, pelaku UMKM, para pedagang-pedagang yang ada di Kabupaten Kediri ini kita rangsang untuk apa? Untuk bisa memotivasi dirinya supaya di saat nanti Kabupaten Kediri memiliki bandara, mereka sudah punya modal yang cukup. Syukur-syukur kalau tadinya memang mereka ini petani kopi, dengan adanya program inti plasma ini kita rangsang mereka untuk berani berkompetisi. Jadi nanti mereka berani menentukan harganya sendiri. Contohnya juga dengan petani cabai, petani nanas, peternak yang ada di beberapa titik. Ini saya harapkan nantinya bisa menentukan harganya sendiri tanpa ditentukan oleh para tengkulak. Karena sebenarnya biasanya kecenderungannya kalau inti plasma atau dianggap mengarah ke kapitalis itu nanti ditentukan oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan semata. Tapi kita tidak mengarah ke sana. Kita tetap pro kepada ekonomi kerakyatan, tapi kita mengharapkan pengusaha yang ada atau
pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kediri ini punya motivasi, punya daya juang yang lebih supaya berani bersaing, apalagi nantinya Kabupaten Kediri memiliki bandara. Syukur-syukur saya berharap kopi yang ada di Laharpang, kopi yang ada di Mojo, nanas yang ada di Ngancar ini bisa masuk ke skala nasional dan ekspor, harapan kami. Terima kasih. Baik, masih tersisa 10 detik. Sudah cukup, rasa cukup. Jawabannya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Paslon. Ya, kita tunggu sampai waktu selesai. Dan selanjutnya saatnya untuk Bapak panelis untuk dapat menanggapi dalam durasi 1,5 menit. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mas Dito dan Mbak Dewi. Kalau mendengarkan respon atau jawaban dari saudara, itu saudara setuju dengan visi saudara, tetapi tidak setuju dengan program saudara. Visi adalah sesuatu yang paling umum, program adalah terjemahan dari visi itu sendiri. Jawaban tadi semuanya mengarahkan setuju kepada visinya, dan itu bagus. Tetapi ada kelemahannya bagi saudara, yaitu harus pada saat ini, pada debat publik kedua ini, harus berani mengubah program yang saudara buat tadi, karena catatan ini akan menjadi pijakan membangun Kediri 5 tahun ke depan. Ketika panelis kelima tadi juga bertanya, saudara juga menjawab tentang pro rakyat. Jadi saya mendengarkan semuanya, saudara pro rakyat. Kepentingan rakyat itu lebih utama. Tetapi selanjutnya hal itu menjadi masalah ketika saudara menampilkan tulisan pro pasar. Nah, inilah yang selanjutnya pemahaman ini supaya tidak menjadi masalah pada 5 tahun ke depan atau pada saudara seandainya terpilih nanti, maka sebaiknya pada forum kali ini saudara merevisi programnya, bukan visi misinya. Terima kasih. Atas tanggapannya panelis 1, kami berikan kesempatan untuk paslon dapat menanggapi kembali dalam durasi waktu 2 menit. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak panelis. Cukup tajam sekali tanggapannya. Yang pertama Pak, untuk merevisi, untuk memutuskan merevisi atau tidak, saya tidak akan putuskan sekarang. Tapi atas masukan dari panjenengan, karena panjenengan semua adalah ahli-ahli dalam bidangnya, tentunya sudah paham betul bagaimana menggodok sebuah visi misi dan lalu menerjemahkan visi misi tersebut dalam sebuah program, maka nanti kami akan kaji terkait program tersebut. Terima kasih. Masih tersisa waktu 1 menit Sudah 30 cukup. detik. Bu Dewi, ada yang ingin ditambahkan atas jawaban dari Pak Dito? Baik, kami biarkan waktu tetap berjalan. Masih ada waktu 1 menit 20 detik. Oke. Silakan paslon. Ada yang ingin ditambahkan atau tim panelis? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Boleh? Boleh. Kami silakan. Baik, Mas Dito sama Mbak Dewi menyerap aspirasi dari para timnya untuk bagaimana hal ini apakah dirubah atau tidak. Tetapi yang lebih penting adalah pada proses kontestasi pilkada ini, apalagi calon tunggal ya, ini resikonya adalah membangun Kediri ini malam hari ini yang paling menentukan. Ketika saudara sebagai pemimpin itu mempunyai keberanian dengan visi misi program saudara, bukan berarti ini meninggalkan para timnya, bukan. Tetapi ini adalah saudara meneropong bagaimana Kediri ke depan. Tapi kalau saudara masih mungkin sangat diplomatis atau mungkin masih menunggu tim, kelihatannya hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di warga Kediri. Maksudnya warga Kediri nanti tidak bisa misalkan, hai Pak Dito, hai Pak Bu Dewi, kemarin nggak jadi janji ya, ini menjadi masalah, dan nanti pada 9 Desember nanti menjadi masalah loh. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak. Baiklah, paslon, kami berikan kesempatan untuk kembali menanggapi. Silakan. Baik Pak, terima kasih banyak. Sebenarnya tadi bukan jawaban yang diplomatis Pak. Saya sudah sampaikan ke panjenengan bahwa saya akan mengkaji ulang program saya. Artinya apa? Saya menemukan catatan dari panjenengan bahwa memang ada hal yang seharusnya bisa disempurnakan. Artinya saya tegaskan ke panjenengan, kalau memang program itu bisa lebih disempurnakan, maka kami akan sempurnakan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Berikan tepuk tangan untuk paslon dan juga tim panelis.
Sepertinya semakin memanas. Itulah debat publik yang kedua di Pilkada Kabupaten Kediri. Menarik bukan? Ya, meskipun satu pasangan calon, tetapi menarik karena para pemirsa dan pendengar itu melihat bagaimana pasangan calon berhadapan dengan kami, panelis 5 orang. Coba bayangkan, ada yang sampai berkomentar, ini kok seperti ujian skripsi. Kalau ujian skripsi hanya 3 orang. Ini seperti ujian tesis atau disertasi. Kalau tesis mungkin agak dekat yang sama, tapi kalau disertasi kurang banyak. Intinya bahwa pasangan calon berhadapan dengan para panelis yang sudah setiap hari menguji para mahasiswa terkait dengan skripsi, tesis, dan selanjutnya. Ya, itu karena panelis diamanai untuk memberikan pertanyaan, bukan untuk yang lain. Dan pasangan calon memang meskipun masih muda, tapi dia akan menjadi pemimpin di Kabupaten Kediri. Maka resikonya adalah harus memahami semua permasalahan di Kabupaten Kediri. Sehingga pada debat yang kedua ini ditunjuk TV9 sebagai yang pertama, dan selanjutnya ada TV-TV lokal lainnya yang bisa menyebarluaskan tentang program visi misi ini. Selanjutnya, pada debat publik ini ada 5 segmen untuk memperdalam. Ayo kita kupas bagaimana pasangan calon menjawabnya. Tetapi kalau pada segmen pertama, karena sifatnya itu pengenalan, ya semacam orasi biasa, maka ya flunde. Calon bupati, calon wakil bupati menyampaikan gagasan visi misinya dengan lancar, karena belum ada sebuah permasalahan kecuali dia menampilkan, memperkenalkan profil visi misi dan programnya. Itu dijalani dengan lancar. Kemudian masuk ke segmen kedua, ini baru ada pertanyaan dari panelis. 5 panelis diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan yang mendasarkan pada visi misi program. Yang saya ambil adalah tentang misinya dan programnya, yang sedikit banyak warga Kediri itu relatif kurang paham. Coba lihat tadi kan, pada waktu pertanyaan tadi kan, ada singkatan-singkatan yang warga Kabupaten Kediri harus mengenal. Tetapi karena saya sebagai panelis diberi kesempatan yang pertama, maka dibuat yang paling mudah supaya semacam pemanasan ya mereka pasangan calon supaya tidak kaget dahulu, supaya lebih semacam familiar dengan para panelis. Panelis bukan musuh pasangan calon, panelis bukan semacam penguji, bukan, hanya sebagai partner, sebagai kawan merumuskan permasalahan yang terjadi di Kediri, yang ada program visi misi pasangan calon dan kemudian dipertemukan. Ini kan hubungannya dengan nanti pada 9 Desember para pemilih di Kabupaten Kediri itu tahu enggak terkait dengan apa yang akan dikerjakan para pasangan calon ini, satu pasangan calon ini. Ya, saya memperdalam terkait dengan bagaimana program yang ditawarkan di Kabupaten Kediri. Karena sifatnya relatif deskriptif, beliau sangat fluent menjelaskannya. Karena apa? Ya memang itu program-programnya. Kalau tidak paham, tidak bisa menyampaikan, karena kan sangat penuh dengan singkatan-singkatan yang singkatannya dihubungkan dengan kecamatan-kecamatan di Kediri. Maka kalau tidak paham membahayakan, karena ini hubungannya dengan bagaimana membangun Kediri selanjutnya dan bisa menjawabnya. Pada segmen yang ketiga, ini baru agak serius. Karena panelis membuat rumusan pertanyaan, kemudian diberikan kepada moderator, moderator menjawabnya, selanjutnya pasangan calon menjawab, dan selanjutnya panelis mendebatnya.
Yang saya tanyakan adalah terkait dengan bagaimana pasangan calon memahami antara ideologi besar dunia yang akan ditampilkan di sana. Dalam visinya ingin menampilkan ekonomi kerakyatan, tetapi dalam program kerjanya ada sebuah kalimat yang ingin pro pasar. Kalau berbicara pro pasar, maka hal itu mengarah kepada ekonomi kapitalisme. Hal itu kalau berjalan nantinya akan membahayakan Kabupaten Kediri. Maksudnya, mau dibawa kemana yang sebenarnya, itu yang menjadi masalah. Ya, kalau kita paham bahwa Indonesia adalah ekonomi yang referensinya Pancasila. Tetapi ketika dihadapkan dengan ideologi besar dunia, maka ya ada ekonomi kerakyatan, meskipun kalau ekonomi kerakyatan itu kalau diterjemahkan kadang-kadang ada yang negatif ya, tapi khas Indonesia ya Pancasila. Tapi ketika dihubungkan dengan pro pasar, maka itu akan menjadi masalah, kapitalisme akan datang. Dan terjadi perdebatan yang menarik untuk memperdalam visi misi program ini. Ya, pasangan calon bisa menjawab meskipun terjadi perdebatan yang luar biasa dan menunggu bagaimana kesepakatan timnya. Karena ya membuat program visi misi itu kan memang harus dengan tim, maka ketika ada perubahan ya semacam kulon nuwun terhadap timnya supaya merasa tidak ditinggalkan. Sekali lagi, yaitu adalah jawaban sang pasangan calon. Apakah bagaimana? Maksudnya, apakah hal itu adalah sebuah jawaban atau tidak yang sebenarnya? Atau kalau mungkin saudara akan bertanya, berapa nilainya? Saya tidak akan bisa menilai. Yang bisa menilai itu adalah ya rakyat Kabupaten Kediri. Karena visi misi program debat publik yang kedua ini, visi misi program ini digunakan bagaimana warga Kabupaten Kediri nantinya ada gambaran, oh saya akan memilih pasangan calon ini, atau sebaliknya. Sehingga ketika ditampilkan ekonomi rakyat pro pasar yang berlawanan dengan pro pasar dan beliau menjawab seperti itu, silahkan rakyat Kabupaten Kediri selanjutnya memberikan kesimpulan terhadap jawaban tersebut. Kemudian dan di segmen keempat, pendalamannya ada khusus bupati, ada khusus wakil bupati. Khusus saya itu adalah kepada wakil bupati dengan Pak Subagi. Dan ya dijawab dengan sangat ya seperti jawaban itu. Rakyat Kediri yang akan bisa menilai. Yang pasti kita sudah menampilkan sebuah pertanyaan, bagaimana rakyat Kediri bisa sejahtera dengan dunia pertanian, dengan dunia perekonomian, dan bagaimana pemimpin bisa ya menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik yang sudah ada kemudian dikembangkan atau memulai dari yang baru. 4 panelis yang lain juga menampilkan pokok-pokok rumusan masalah yang juga tidak kalah dalam. Maksudnya dalam itu adalah ya serius untuk memperdalam visi misi program pasangan calon. Semuanya tidak ada lain kecuali bagaimana warga Kabupaten Kediri yang mempunyai satu pasangan calon itu mempunyai pemahaman yang sempurna terkait dengan seperti apa pasangan calon ini. Apakah layak untuk menjadi pemimpin atau tidak? Yang pasti pada segmen kelima selanjutnya ada orasi. Kalau di televisi lain atau di media lain dikatakan closing statement, tapi di sini adalah orasi. Dan beliau pasangan calon menampilkan orasi yang mengajak bagaimana para pemilih bisa memilih dirinya untuk membawa amanah Kediri pada periode selanjutnya. Semoga review debat publik kedua ini bermanfaat, khususnya warga Kediri, yang lebih umum ke seluruh masyarakat Indonesia, karena untuk perbaikan demokrasi lokal yang ada. Semoga bisa memantapkan para pemilih untuk
memantapkan pilihannya, sehingga pada 9 Desember tidak bingung apakah hadir di TPS. Kalau hadir wajib ya, meskipun sebetulnya bukan wajib, hadir di TPS apakah akan memilih sang pasangan calon atau memilih bumbung kosong. Itu adalah hak sepenuhnya kepada warga Kabupaten Kediri. Kami sepenuhnya memberikan rumusan masalah yang dijawab oleh pasangan calon, dan beliau sudah menjawab mulai awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Hadir di TPS pada 9 Desember 2020. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.